Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan dari tingkat literasi yang rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh. Ya, ini adalah beberapa negara yang memiliki minat membaca yang cukup tinggi. Finlandia, Norwegia. Hai semua, pernahkah kalian bertanya, kenapa membaca itu penting? Sejak kecil kita diajarkan untuk membaca, tapi seiring berjalannya waktu, minat itu seakan memudar. Kita lebih sering menatap layar daripada lembaran buku. Padahal, ada kekuatan luar biasa di balik setiap kata yang kita baca. Menurut data terbaru dari PISA yang dilaksanakan oleh OECD tahun 2022, skor literasi membaca Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena akses yang sulit, harga buku yang mahal, kebiasaan membaca, ataukah budaya membaca yang belum menjadi prioritas. Meskipun banyak program pendidikan yang berfokus pada literasi, sering sekali sekolah masih kesulitan untuk meningkatkan nilai literasi dalam raport pendidikan. Mengapa begitu sulit untuk mempertahankan nilai literasi agar terus meningkat? Tantangannya bisa beragam, mulai dari kurangnya pendampingan di rumah, metode pengajaran yang belum mengintegrasikan literasi, hingga kurangnya pembiasaan membaca di sekolah. Literasi seringkali hanya dipandang sebagai nilai di atas kertas, bukan sebagai keterampilan hidup yang harus terus diasah. Kondisi real di sekolah-sekolah yang sering kita temui adalah banyak peserta didik yang kesulitan memahami teks sederhana, membedakan fakta dan opini, bahkan saat membaca pelajaran. Keterbatasan ini menghambat mereka tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya baca dan literasi yang kuat adalah fondasi utama untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Mari kita ubah perspektif. Membaca bukan cuma sekedar kegiatan, tetapi sebuah jembatan. Membaca membuka pintu ke dunia yang tak terbatas. Dengan membaca, kita bisa mengetahui segala peristiwa di dunia, menyelami sejarah peradaban kuno, atau memahami pikiran para ilmuwan. Membaca juga melatih otak kita untuk berpikir lebih kritis, meningkatkan daya konsentrasi, dan memperluas kosakata. Singkatnya, membaca membuat kita menjadi versi diri yang lebih baik. Namun, di tengah tantangan ini, sebagai pimpinan di SDN 5 Bone Pantai, saya berupaya untuk membudayakan membaca ini di sekolah. Para guru berinisiatif menciptakan pojok baca di setiap kelas. Setiap hari, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, para siswa bebas membaca buku apapun yang mereka suka atau biasa kami sebut sebagai kegiatan baca pagi, disingkat kecapi. Sekolah juga menggandeng orang tua untuk ikut mendampingi anak-anak membaca di rumah. Dalam pembelajaran, para guru berupaya untuk menyediakan pembelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan literasi. Sebab, literasi tidak hanya melulu tentang membaca, tetapi bagaimana peserta didik dapat menganalisis, berpikir kritis, serta memahami fenomena alam di sekitar. Literasi juga terkait dengan kemampuan memahami dan menggunakan angka serta simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kecakapan menggunakan media digital secara bertanggung jawab untuk mencari dan menyebarkan informasi juga termasuk kemampuan memahami, menghargai, dan beradaptasi dengan berbagai keragaman budaya. Berbagai upaya ini dilakukan agar minat baca peserta didik dapat meningkat dan mereka menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi pelajaran. Hasilnya dapat dilihat nanti pada peningkatan raport pendidikan di tahun berikutnya. Ini membuktikan bahwa komitmen dan kolaborasi dari sekolah dan keluarga dapat menciptakan
perubahan yang nyata. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai dari hal kecil. Cari buku yang membuat kita benar-benar tertarik. Di sekolah, maksimalkan program literasi 15 menit sebelum belajar. Mendatangi perpustakaan yang ada terdekat, atau memaksimalkan perpustakaan di sekolah. Mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup kita. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang membaca.